Inilah gambaran dari US dollar kemarin, persis dengan apa yang sempat kita perkirakan bahwasannya di teritori level trendline support, garis biru, betul-betul terjadi rebound ataupun rejection sehingga akhirnya mengalami kenaikan. Tapi jangan lupa, bahwasannya kemarin pun kita memprediksikan kalaupun misalkan terjadi kenaikan, masih ada harapan terkait dengan rejection di pola resistennya. Dan itulah yang terjadi setelah kemarin rejection dari zona support areal trendline biru, ternyata juga masih ada potensi rejection di situ. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah ini bisa kita katakan sebagai double top atau malah hanya penurunan sementara seperti kemarin sebelum akhirnya rebound kembali dan mengalami break areal high. Nah, tentunya level 103.50 akan menjadi penanda sekaligus juga level support 103.20. Jadi mana yang kira-kira akan ditembus? Termasuk juga level di bawahnya, yaitu secara historical kita punya level support 102.90-an. Well, semua ini masih tetap menjadi pertanyaan mengambang sampai at least Jackson Hole Symposium. Bagaimana dengan nanti malam? Data ekonomi kemungkinan bisa saja memicu pergerakan yang sporadis, baik itu penguatan ataupun pelemahan. Tapi catatannya teman-teman, tadi malam data existing home sales mengalami data yang relatif lebih lemah, tapi dolar malah mengalami kenaikan. Satu sisi, memang itu adalah menunjang terkait dengan US Treasury Yield yang bergerak lebih landai. Jadi satu sisi kita mendapatkan harapan bahwa US Treasury Yield yang mulai meredah, tapi di lain sisi kita dapatkan US dollarnya malah mengalami kenaikan. Tentunya ini kaitannya dengan China yang kemungkinan menjadikan US dollar sebagai safe haven tetap terlalu kuat. Oke, prediksi berikutnya, kalaupun misalkan kita asumsikan data new home sales nanti malam relatif lebih rendah termasuk manufaktur ataupun service PMI, maka kita bisa harapkan ini terjadi penurunan terlebih dulu. Kemudian nanti pertanyaan selanjutnya tentunya hampir sama dengan tadi malam, apakah dia akan lanjut turun, dan di situ ada dua support berarti trendline biru, lalu kemudian dengan area 102.95, artinya 103.20 dan 102.95 itulah dua level support yang harus ditembus secara berurut. Tapi kalau misalkan ternyata 103.20 adalah level yang paling kuat kembali karena trendline biru masih terlalu tangguh, maka kita harapkan kenaikan, dan itu berarti lebih daripada 103.50 seperti yang terjadi tadi malam. Nah, tapi cuman bedanya kemungkinan kita akan dapatkan kenaikan yang lebih tinggi daripada yang tadi malam. Nah, di sisi lain, kalaupun misalkan terjadi penurunan satu support lalu kemudian 102.90 masih tetap bertahan, ini pun bisa terjadi rebound kembali. Walaupun kita juga masih bisa berharap nantinya dia akan terjadi swing low untuk yang terakhir kali, kemudian dia ditekan turun. Nah, tapi masalahnya adalah outlook dari grafik daily-nya menunjukkan dia sedikit berada di atas trendline biru kita. Ini juga masih tetap kita artikan mungkin masih ada dalam tahapan wait and see. Kenapa? Karena secara teritori sebetulnya tidak banyak berubah, hanya saja dia ditutup di atas level trendline biru. Kalaupun misalkan trendline biru tersebut akan kita hapus, katakanlah seperti demikian, kita masih tetap ambigu. Apakah dia akan lanjutkan kenaikan lebih tinggi atau agak nyangkut di 104.50. So, 1, 2, 3. Ada 3 level resisten yang kemungkinan sekarang saat ini dia sedang berada di level resisten pertama. Jadi hati-hati, kalaupun misalkan segala kemungkinan itu bisa terjadi, maka yang paling potensial itulah kenaikan ke level 104.50 atau bahkan bisa lanjut ke 105.63. Katakanlah data nanti malam tidak seheboh apa yang kita pikirkan, lalu kemudian market masih wait and see sampai Jackson Hole Symposium. Maka yang bisa kita harapkan pergerakannya akan tertahan relatif di resisten kedua 104.50, kemudian dia mengalami penurunan. Tinggal masalahnya adalah apakah dia akan lanjutkan penurunan kembali atau tidak, semua tergantung kepada Jackson Hole Symposium. Tapi di sisi lain, bisa saja tidak terjadi kenaikan, dan kita bisa berasumsi bahwa ini adalah level resisten kuat, sehingga kalau kita lihat dari bentuk candle yang masih tetap dalam hanging man, walaupun candle bullish, maka kita masih bisa mendapatkan pola penurunan tersebut. Dan pada akhirnya nanti kita akan tentukan dari apa yang terjadi dengan Jackson Hole Symposium, karena di teritori 101.95 bisa saja terjadi penolakan ataupun rejection kuat. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya kita sesuaikan dengan US Treasury Yield yang ternyata secara daily candle ditutup dengan hanging man. Setelah bertubi-tubi mengalami dorongan kenaikan dan akhirnya tertahan di zona resisten, maka kita asumsikan harusnya hari ini kita akan mendapatkan pola penurunan dari US Treasury Yield. That means ada harapan untuk gold tetap bertahan di atas 1900. Tapi seberapa tinggi? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, di grafik keempatnya, kita masih bisa berharap dari bearish divergence yang tentunya bisa saja mengisyaratkan terkait dengan penurunan yang kita
tunggu-tunggu sejak kemarin. Nah, ini berarti satu level support yang kemungkinan akan diintip atau diintai adalah 4,2%. Kemudian diharapkan terjadi penurunan lebih rendah dari area tersebut. Tapi kalau tidak, maka kita akan dapatkan rejection kenaikan yang berarti data ekonomi nanti malam sangat menentukan. Ya, manufacturer ataupun service PMI atau bahkan new home sales diharapkan relatif lebih rendah supaya dia tertekan kembali turun. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik emas, setelah dia sempat swing high tertahan di 1904, kemudian swing low, terakhir dia berada di 1889. Itu adalah persis dengan area yang kita nantikan kemarin, zona 1888, 1890 untuk lakukan buy, dan ternyata dia kembali bangkit, dan saat ini dia berada di area 1903. Kita lihat dulu dari grafik H4, di mana dari falling wedge yang sudah bergerak cukup tinggi, kemudian dia break, lalu kemudian dia sempat pullback. Dan ini juga masih sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena pullback-nya ya setidaknya masih tetap berada di atas areal falling wedge. Lalu kemudian yang kita perhatikan lagi, satu sisi kita melakukan pola yang tentunya sangat diharapkan bagi bullish. Pertama, inilah level low terakhir di areal 1884, 1885. Kemudian low kemarin dia berada di 1889, 1888. Artinya yang sedang kita lihat adalah formasi higher low. Lalu kemudian yang ingin kita nanti waspadai adalah terkait dengan kenaikan yang saat ini terjadi. Apakah dia mampu naik di atas 1904 atau tidak? Kalau tidak, bahaya ini akan mengintai terkait dengan double top. Nah, hal tersebut tentunya tidak disukai, tapi kita lihat sebelum terjadi kenaikan 1904, yang sebelumnya dia sempat tertahan di kisaran 1898, 1899. Yang artinya juga, selain dia menyusun formasi higher low, dia tentunya menyusun formasi higher high. Jadi kita tinggal tunggu saja. Berikutnya adalah harus break di atas 1904 supaya nantinya susunan terkait dengan higher high, higher low itu bisa terjadi kembali. Artinya di sini saya lebih berharap potensi kenaikannya akan cenderung dominan. Tapi dengan catatan teman-teman, 1910 adalah level wajib yang harus diwaspadai dan juga wajib tembus. Selama dia tidak tembus 1910, mohon maaf, hati-hati karena kemungkinan dia masih bisa terjadi penurunan. So, pertimbangan saya, kalaupun terjadi kenaikan 1904, jarak atau space ke 1910 terlalu sempit untuk Anda follow. Jadi yang paling aman adalah biarkan dia terkoreksi terlebih dulu sampai zona hijau tersebut. At least mungkin kalaupun kita tidak mendapatkan area 1890, setidaknya kita bisa menunggu sampai teritori mungkin area tengah di sini. Dan itu berarti kisarannya adalah kurang lebih 1893 ataupun 1896. So, kalau ada angka tersebut, Anda boleh pertimbangkan untuk lakukan buy dengan potensi yang diharapkan adalah terjadi rejection naik lebih tinggi, kemudian nantinya alurnya dia hanya koreksi 1902, lalu kemudian break area 1910 dengan membuka peluang ke 1920-an. Tapi masalahnya 1920, 1924 mungkin PR utama untuk besok Jackson Hole Symposium ataupun data ekonomi durable goods. Nah, untuk malam ini saya memperharapkan kemungkinan penurunan tetap tertahan di atas 1890-an, tapi untuk stop loss yang paling ideal, sebetulnya Anda pasang stop loss idealnya di bawah 1887 atau di bawah 1885. Dengan demikian, kita akan terhindar dari potensi yang paling berbahaya sekalipun, yaitu terkait dengan kegagalan kenaikan di atas 1910, lalu kemudian dia mengancam turun di bawah 1880. At least, selama dia tidak turun di bawah 1880, Anda masih safe dan bullish masih tetap punya peluang. Tapi kalau dia tembus di bawah 1880, itu adalah PR yang akan sangat mengancam. Terkait dengan hal tersebut, terlihat di grafik daily, bahwasanya kita hanya memiliki kesempatan kurang lebih sampai teritori 1907, itulah MA200. Artinya, lagi-lagi, saya ingatkan kepada Anda semua, hati-hati dengan bullish karena bullish belum konsisten stabil dan setidaknya MA200 diperlukan untuk ditembus atau kurang lebih 1910-an. Nah, terkait dengan hal tersebut, penurunan akan melirik level yang pernah dilirik di 6 Maret 2023, high-nya adalah 1858. Jadi hati-hati, 1880 tembus, itulah ancaman nyata terkait dengan kemunculan 1850-an. Sementara itu, kalau kita lihat dari pound sterling, posisinya kembali dalam pola penurunan dan rising wedge berhasil tembus level support. Oke, kita lihat lebih dulu. Di daily chart, kita masih tetap punya PR, apakah kita akan segera mendapatkan pola kompleks head and shoulder apa tidak. Ini sudah kita ingatkan berkali-kali, bahwasanya kenaikan, selama kenaikannya tidak tembus di atas 1.2840, itulah sinyal berbahaya dan kemungkinan kita akan dapatkan pola dari head and shoulder
yang kita perkirakan level neckline itu akan berada di kisaran 1.2630. Nah, ini adalah batasan yang mungkin saja akan ditembus dalam waktu dekat. Tentunya dengan catatan, kalau ternyata data ekonomi yang relatif lebih rendah atau relatif lebih lemah, maka itu adalah indikasi yang paling sempurna. Apalagi kalau US dollarnya ternyata terlalu kuat untuk pound sterling. Nah, dengan demikian pula, posisi ini masih tetap wait and see, tapi selama dia tidak tembus 1.840, itu berarti adalah sinyal tetap melakukan sell. Kalaupun ada swing high, itulah hanya kesempatan terbatas dan Anda cuma punya peluang sampai 60-80 poin saja. Di grafik keempat, ini adalah kesempatan untuk pullback yang sifatnya terbatas dan Anda bisa lihat, sejauh ini kenaikannya spike-nya hanya tertahan di bawah 50% real body long black candle. Dan itu berarti isyarat bahwa kita sudah sepantasnya untuk melakukan sell dengan target yang kemungkinan diperkirakan kita akan melirik teritori kisaran 1.2630 ataupun 40, tapi hati-hati di teritori 1.2660, 1.2680. So, at least ada jarak yang cukup baik untuk melakukan sell. Stop loss tetap, kalaupun misalkan dia tembus di atas 1.2800, yang paling memungkinkan untuk switch strategi menjadi buy adalah 1.2840. Selama tidak tembus 1.2840, Anda masih tetap bisa incar sell kembali. Nah, crude oil sendiri posisinya adalah agak merisaukan. Terkait dengan kemarin kita sempat sebutkan ada potensi dari head and shoulder, ya itulah yang sedang kita pastikan saat ini. Karena dengan 2 hari yang lalu terkait dengan shooting star, kemudian kemarin ditutup dengan bearish candle, maka neckline kali ini akan terancam. Ya, neckline-nya berada di kisaran 7900 dan itu berarti tanda-tanda kalau misalkan terjadi penembusan, silakan hold posisi sell Anda dengan potensi target yang memungkinkan adalah ketinggian areal ini. Dan itu diperkirakan mungkin saja kita akan melirik areal 75 atau bahkan 73. Tapi perkiraan saya mungkin akan bertahan di kisaran 74, 75 atau bahkan yang paling dekat adalah 76. Nah, terkait hal tersebut, ini didukung juga dengan grafik H4 yang kelihatannya kemarin mengalami kegagalan untuk tembus di atas 50%, bahkan tidak sampai ke 61,8%. Itu artinya zigzag penurunan, kalau misalkan kita lihat lower high, kemudian ini kemungkinan akan terancam. Tapi hati-hati, kita juga harus berwaspada di teritori 78.90-an. Karena kemungkinan hanya 2. Kalau misalkan ternyata kekuatannya masih cukup bagus, maka kita akan dapatkan rejection di situ dan itu artinya double bottom. Dan konsekuensinya neckline adalah di area 81.60. Tapi kalau ternyata dia rapuh, maka kita akan incar target penurunan berikutnya yang terdekat 77 atau bahkan sampai teritori 74. Nah, oleh karenanya Anda punya opsi kalau ingin melakukan buy dengan asumsi bahwa ini akan terjadi double bottom, silakan lakukan buy di dekat 7890, tapi stop loss-nya di bawah 7890. Katakanlah mungkin di 7800 atau 7820. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk karena yang kita perkirakan adalah dia dalam status zigzag turun, bukan double top ataupun double bottom. Nah, tapi konsekuensi lainnya adalah terkait dengan data ekonomi. Kita masih tetap menantikan apakah kabar dari China mulai positif atau tidak, tapi sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan stimulus, dan itulah yang membuat kekhawatiran di sisi permintaan. So, crude oil masih berpotensi mengalami penurunan dalam waktu dekat. Ya, dan jangan lupakan bahwa kita masih tetap punya PR utama yaitu Jackson Hole Symposium yang akan dilakukan 24 sampai 26 Agustus 2023. Dan sore nanti di jam 4, saya dan Pak Tommy akan membahas hal tersebut dan peluang-peluang yang akan bisa terbaca di beberapa produk market.